Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Rohingya ya. Banyak sekali komentar-komentar, sentimen-sentimen, opini sih ya, lebih tepatnya opini dari komentar-komentar yang ada di video sebelumnya ya. Saya berterima kasih untuk komentar-komentar tersebut. Nah, yang pertama adalah saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan salah satu anggota komunitas internasional seperti UNHCR ya. Enggak, saya adalah murni pribadi sendiri ya, karena kebetulan saya dulu sempat melakukan penelitian yang studi kasusnya adalah Rohingya. Jadi saya mencoba untuk menyuarakan bagaimana sudut pandang Rohingya yang saya ketahui berdasarkan penelitian saya gitu ya, berdasarkan riset saya gitu. Oke ya, kita akan melanjutkan tentang kekalutan atau kekacauan yang terjadi di Rohingya sebenarnya seperti apa ya. Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim di Myanmar dan sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine atau Rakhine State ya. Beberapa klaim bahwa Rohingya telah tinggal di Myanmar itu selama berabad-abad dan merupakan keturunan Arab Muslim. Kemudian ada juga keturunan Moor, Persia, Turki, Mughal, dan Bengali yang datang terutama sebagai pedagang, pejuang, dan orang yang menyebarkan ajaran agama melalui jalur darat dan laut. Menurut pemerintah Myanmar, ada 135 suku etnis di Myanmar, tetapi tidak termasuk Rohingya dalam daftar tersebut. Permasalahannya terletak pada istilah itu sendiri, ya. Meskipun mereka menyebut diri mereka itu sebagai Rohingya, ini ditolak oleh penduduk setempat yang mengklaim bahwa label ini diberikan kepada mereka oleh komunitas-komunitas internasional, ya, seperti misalnya PBB dan lain sebagainya, ya. Dan sebenarnya mereka adalah imigran ilegal ya, dari Bangladesh yang berdekatan gitu ya. Sementara Rohingya mengklaim sebagai penduduk asli negara Rakhine atau Rakhine ya, sebagian besar penduduk Myanmar, termasuk mayoritas suku Burma serta komunitas minoritas lainnya ya. Kemudian menyebut mereka sebagai imigran ilegal. Singkatnya, Rohingya dapat didefinisikan sebagai minoritas etnis di Myanmar meskipun tidak dihitung secara resmi sebagai warga negara oleh pemerintah. Dan oleh karena itu, merupakan orang tanpa status kewarganegaraan atau stateless ya. Jadi karena tidak diakui dalam undang-undang kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, jadi status warga Rohingya itu sebagai stateless atau orang yang tanpa warga kewarganegaraan, orang yang tanpa kewarganegaraan gitu ya, status kewarganegaraan gitu. Permasalahannya adalah bahwa orang-orang dalam hal ini, dunia internasional maksudnya ya, ingin mengakui atau ingin diakui bahwa Rohingya itu disebut Rohingya, sementara pemerintahan Myanmar sendiri itu menolak untuk melakukan atau mengakui tersebut gitu. Nah, baru-baru ini partai pemerintah Myanmar atau National League for Democracy (NLD) telah mengambil jalur yang lebih diplomatis dengan menyebut mereka sebagai Muslim Rakhine ya, agar kedua sisi masalah dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah rakyat Myanmar akan mengakui populasi ini sebagai sesama warga negara Myanmar dan sebagai bagian dari mereka sendiri. Jadi NLD ya, National League for Democracy, itu menghilangkan diksi Rohingya ya, dicoret Rohingya menjadi Muslim Rohingya ya, Muslim Myanmar atau Muslim apa tadi ya, gitu ya. Jadi itu secara diplomatis, secara politis seperti itu ya. Nah, terdapat beberapa teori atau lebih tepatnya sih argumen ya, dan aliran pemikiran mengenai solusi untuk kekalutan atau conundrum Rohingya ya. Teori pertama atau argumen yang pertama yang berasal dari pemerintahan mantan Presiden Myanmar Thein Sein adalah usulan untuk memindahkan Rohingya ke negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Namun, Presiden Sein mendapat teguran dari PBB yang menyatakan bahwa pemerintah Myanmar bertanggung jawab untuk menemukan solusi ini dan PBB siap membantu jika diperlukan, gitu katanya ya. Nah, belakangan ini ada desakan untuk memindahkan populasi Rohingya atau etnis Rohingya ke Bangladesh dan sebuah delegasi dikirim dari Myanmar ke negara tersebut. Seperti misalnya Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR telah meminta Bangladesh untuk memperbolehkan negosiasi pemindahan sekitar 1.000 warga Rohingya dengan Amerika Serikat, Kanada,
dan beberapa negara Eropa. Namun pemerintah Bangladesh menolak argumen pemerintah Myanmar bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dengan asal-usul Bangladesh ya. Jadi dipingpong sana sini ya. Myanmar berencana untuk mengambil kembali sebagian pengungsi setelah memverifikasi identitas mereka. Jadi Myanmar ya Rohingya ya, sekali lagi dipingpong sana sini. Ingin dipindahkan ke beberapa negara yang tadi disebutkan. Saya pikir negara-negara itu yang sudah meratifikasi konvensi pengungsi di 1951 ya. Tapi Bangladesh malah menolak kritikan itu, menolak usulan itu. Kenapa? Karena Bangladesh itu mengira bahwa diksi tentang Rohingya Rohingya merupakan imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh ya. Jadi dipingpong sana sini. Nah, sementara itu pemerintah Bangladesh mencari bantuan dari masyarakat internasional untuk mengembangkan Pulau Tengarchar ya, ada salah satu pulau di Bangladesh, dan mengangkut pengungsi Rohingya ke sana. Nah, rencana ini mendapat kritik dari seluruh dunia. Kenapa? Mengingat bahwa pulau tersebut katanya ya, yang terletak di Teluk Bengal terkena pasang surut tinggi sepanjang tahun dan tenggelam selama musim hujan. Pulau tersebut katanya ya sebagian besar itu merupakan lahan rawa atau rawa-rawa ya, yang tidak dapat dihuni dan hanya dapat diakses setelah beberapa jam perjalanan melalui perahu dari daratan utama Bangladesh. Jadi sangat jauh ya posisinya. Samping itu juga merupakan rawa-rawa. Rencana pemindahan terakhir kali diusulkan pada tahun 2015, tetapi pemerintah menunda setelah kelompok bantuan dan aktivis hak asasi manusia mengkritiknya. Lagi-lagi kena kritik ya. Rencana tersebut dihidupkan kembali setelah kedatangan sekitar 65.000 Rohingya dari Myanmar pada Oktober dan November 2016. Jadi beberapa usulan atau tindakan yang akan coba dilakukan itu ternyata mendapatkan kritikan terus, nggak tahu ya. Mungkin caranya yang masih kurang, atau asesmennya mengenai pemindahan itu masih kurang layak gitu ya. Jadi masih terdapat banyak kritikan. Nah, salah satu argumen lain adalah bahwa pemerintah dari National League for Democracy atau NLD Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi harus menemukan solusi. Ada desakan lagi nih ya. Namun tantangannya adalah bahwa sebelum tahun 2010 Aung San Suu Kyi adalah ikon demokrasi yang berbicara untuk hak asasi manusia dan pernah mendapatkan anugerah Nobel perdamaian, kalau tidak salah dari Amnesty International. Tetapi sekarang dicabut lagi ya karena konflik ini ya. Tetapi sekarang sebagian besar, sebagian seorang politisi, maksudnya Aung San Suu Kyi ya sebagai seorang politisi, dia itu harus mempertimbangkan pandangan dan sentimen mayoritas pemilih yang sebagian besar adalah suku Burma ya. Galau lagi nih ya Aung San Suu Kyi ya. Meskipun masyarakat internasional mendesaknya untuk mengambil sikap dalam isu ini, Aung San Suu Kyi tetap teguh sebagai politisi pragmatis. Aung San Suu Kyi memiliki sedikit kemampuan untuk secara terbuka mendukung Rohingya melawan sentimen dari populasi yang lebih besar gitu ya. Jadi sebenarnya Aung San Suu Kyi adalah pemimpin de facto yang memiliki sedikit power atau kekuatan untuk mendesak sentimen-sentimen negatif tentang Rohingya gitu. Tapi karena Aung San Suu Kyi itu masuk sebagai politisi pada tahun berapa itu 2010 ya, pada akhirnya semua keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Aung San Suu Kyi itu harus dipertimbangkan lagi ya, terutama mengenai etnis Rohingya. Kenapa? Karena di situ mayoritas masyarakat Burma atau Myanmar itu memiliki sentimen negatif terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya ya. Jadi keputusan yang akan diambil itu harus benar-benar dipertimbangkan oleh Aung San Suu Kyi. Nah, saat ini tampaknya ada 3 solusi potensial ya sebenarnya. Solusi melalui Aung San Suu Kyi itu terlihat tidak memungkinkan ya setelah masuk politisi. Salah satu elemen penting adalah militer Myanmar. Menurut konstitusi 2008, militer Myanmar itu memiliki 25% kursi yang dipesan untuknya di semua lembaga legislatif. Secara bersamaan, mereka memiliki kendali atas 3 kementerian kunci: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian yang mengurusi tentang perbatasan ya atau imigrasi. Saat ini isu Rohingya berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang dikendalikan oleh militer. Ya, oleh karena itu, lebih dari Aung San Suu Kyi atau Presiden Tin Kyaw
ya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang memiliki pengaruh lebih besar atas isu Rohingya daripada pihak lainnya ya. Nah, ini yang mengkudeta sebenarnya pemilu ya, jenderal ini ya. Kedua, peran kelompok masyarakat sipil di Myanmar. Meskipun tidak seorganisir atau sekuat kelompok di negara-negara maju, ini tetap sangat penting loh ya. Kelompok masyarakat sipil termasuk persnya dapat membentuk kelompok tekanan untuk meningkatkan tekanan pada militer dan pemerintah NLD. Namun sayangnya Rohingya memiliki sedikit dukungan dalam kelompok masyarakat sipil ini juga ya. Jadi ya serba salah ya, karena Rohingya tidak memiliki dukungan yang besar, sedikit sekali dukungannya. Yang ketiga adalah solusi mungkin terletak pada masyarakat umum ya. Masyarakat Myanmar menawarkan solusi paling permanen terhadap isu Rohingya. Selama sebagian besar penduduk Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal, baik militer maupun NLD, kemungkinan besar tidak akan mengambil langkah-langkah melawan sentimen populer atau sentimen yang menguat gitu ya. Nah, tugas dari ketiga elemen ini adalah memahami bahwa selama isu Rohingya tetap belum terselesaikan atau belum rampung, Myanmar akan terus berada di sorotan internasional atas alasan yang salah. Dan hal itu bisa memengaruhi proses perdamaian juga. Di sisi lain, proses demokratisasi di Myanmar tidak dapat konsolidasikan selama isu Rohingya tetap belum terselesaikan. Ya, sekacau itu, serumit itu, sekalut itu ya. Permasalahan Rohingya ya. Nah, itu dia beberapa opini tentang Rohingya, tentang kekalutan Rohingya ya, yang bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau misalnya teman-teman ada pandangan lain, ada opini lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan kita mungkin bisa berdiskusi ya. Nah, baik teman-teman, kalau misalnya tayangan video ini bermanfaat, memberikan kita pandangan yang berbeda mengenai isu Rohingya, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.